Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan kitab Amsal bab 1 dengan judul perikop Nasihat Hikmat. Amsal Salomo. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan? Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian Amsal Salomo. Amsal ini isinya hikmat dari Raja Salomo. Ini Raja Salomo, anaknya Daud, Raja Daud. Jadi Salomo itu meminta kepada Tuhan kebijaksanaan dan diberikan Tuhan, sehingga Raja Salomo menjadi terkenal akan kebijaksanaannya. Untungnya Raja Salomo ini menuliskan semua hikmat yang dia dapatkan dari Tuhan. Nasihat hikmat. Hikmat itu dari Tuhan. Tuhan itu berseru-seru, ya, memperdengarkan suaranya. Tetapi banyak orang yang bebal, malah mencemoohkan pengetahuan. Mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tidak mau memperhatikan tegurannya, tidak mau menerima teguran Tuhan, mengabaikan nasihat Tuhan. Maka suatu saat Tuhan akan ganti menertawakan celaka manusia. Tuhan akan mengolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atas orang-orang yang tidak menghiraukannya, yang tidak mau mendengarkan, bahkan mengabaikan nasihat Tuhan. Apabila kedahsyatan datang ke atas orang-orang yang mengabaikan, yang tidak mengindahkan nasihat Tuhan, maka badai dan celaka, bencana akan melanda mereka seperti angin puyuh, angin tornado, angin puting beliung, kehancuran, banjir, gempa bumi, gunung meletus, penyakit, sakit penyakit, berbagai celaka, bencana akan datang menimpa orang yang meremehkan ajaran Tuhan, teguran Tuhan, nasihat Tuhan.
Dan ini dia, ketika mereka mendapatkan bencana itu, lalu mereka akhirnya kembali kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab ya. Mungkin Tuhan merasa ya itulah, Tuhan tidak dihormati ya. Jadi Tuhan juga memalingkan mukanya, tidak akan menjawab ya. Mereka akan coba bertekun mencari Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan ditemukan. Pernah tidak kita mengalami seperti itu ya, ketika kita berdoa, kita tobat, sudah tobat, berdoa memohon kepada Tuhan, tetapi nampaknya kok sepertinya pertolongan juga tidak kunjung datang ya, sepertinya Tuhan memalingkan muka dari kita ya. Itulah mungkin kita juga, tobat kita juga masih setengah hati, nggak sungguh-sungguh ya. Sebab tobat yang tidak sungguh-sungguh itu ya, ketika sudah diberi bantuan nanti kembali lagi ke dosa awal ya, ke kesalahan awal ya, ke kubangan lumpur yang lama ya. Beda dengan orang yang tobat permanen ya, sungguh-sungguh tobat itu ya, tobat dan tidak akan mau lagi melakukan hal-hal kesalahan yang sama ya. Tinggalkan ya. Sebab kalau kembali lagi nanti kita bisa mendapatkan kesulitan yang lebih besar. Seperti kata Yesus ya, setan itu seperti perumpamaan ketika dia keluar dari orang lalu mengembara di padang gurun, tidak menemukan tempat, dan dia kembali ke orang itu dan hinggap di orang itu, ternyata orang ini kosong ya, jiwanya kosong. Lalu setan itu mengajak teman-temannya datang untuk diam di orang itu ya, di batin orang itu. Akhirnya orang itu keadaannya menjadi lebih parah daripada keadaannya semula ya. Jadi kalau sudah bertobat, hati-hati ya, tetap usaha ya. Ya memang kita tetap kadang jatuh juga di kesalahan yang sama, tetapi yang penting kita tetap bangkit lagi ya. Ya kadang kan kita juga tanpa disadari kita marah. Itu ya sudah kadang menjadi sifat manusia ya. Tidak bisa menahan emosi. Ya segera sadar ya, jangan terlambat. Segera sadar. Bahwa pasti ada hal-hal atau orang yang terluka ya. Ketika kita marah-marah itu pasti ada orang yang dimarahi itu terluka ya. Dan Tuhan itu memperhatikan ya. Jadi segera bertobat. Kalau lupa, kadang lupa. Ya memang kadang kita lupa ya. Lalu orang lain dirugikan atau bahkan kita juga dirugikan ya. Ya segera bangkit. Tugas kita bangkitnya. Tidak masalah berapa kali kita jatuh, yang penting berapa kali kita bangkit kembali dan usaha, bertekad lagi untuk mengikuti, mendengarkan nasihat Tuhan. Siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kitab Amsal. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.